Saya Arif Wiroda. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad dan Bu Lia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, kita bisa berkumpul di sini. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching Pak Ahmad dan Bu Lia, di mana saya di sini nanti akan melihat. Kemudian saya juga akan mengamati praktek coaching yang akan Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini. Ahmad dan Bu Lia, di sini saya sekali lagi saya sampaikan bertindak sebagai observer atau pengamat. Sedangkan Pak Ahmad di sini sebagai coachi dan Bu Lia, Pak Ahmad sebagai coach dan Bu Lia sebagai coachinya ya Bu ya. Dengan praktek coaching yang sama-sama kita ketahui nanti harus melalui alur tirta, yaitu di dalamnya ada tujuan, ada identitas, rencana aksi dan tanggung jawab. Sebelum kegiatan ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Ahmad sebagai coach dalam kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, untuk Pak Ahmad, kompetensi coaching apa nanti yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Oke, terima kasih sebelumnya Pak Arif sebagai observer pada kegiatan coaching kami. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan yaitu pada hari ini bagaimana saya dapat hadir penuh terhadap kegiatan coaching pada hari ini, Pak. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kompetensi yang mana yang nanti yang secara aktif dan spesifik yang akan Pak Ahmad lakukan? Jadi secara aktif yang akan dituju itu pada coaching ini adalah rencana aksi coaching, Pak, di mana coaching dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan dilaksanakan. Baik, jadi saya garis bawahi nanti yang akan ini jadi perhatian rencana aksi ya Pak ya yang akan Bapak Ahmad lakukan. Nah ini untuk pertanyaan terakhir untuk Pak Ahmad sebagai coach ya. Menurut Pak Ahmad, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Ahmad ingin lakukan dalam proses coaching hari ini? Yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi, Pak, atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, jadi artinya nanti coaching Bu Lia dapat menemukan sendiri ya Pak solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Tentunya ini sangat menarik sekali ya Pak Ahmad ya. Saya kira pertanyaan dari saya cukup untuk kegiatan awal kesempatan kali ini, dan silakan Pak Ahmad dan Bu Lia melakukan praktek coaching, dan dalam kegiatan ini saya akan mengamatinya. Monggo Pak, silakan. Selamat pagi Pak Ahmad, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi menjelang siang, Bu Lia, alhamdulillah sehat ya. Bu Lia sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ahmad, bolehkah saya mengambil waktunya sebentar ya? Saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan saya kepada Bapak. Boleh Bu, nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi santai, tidak ada kegiatan yang berarti. Monggo, ada permasalahan apa? Iya Pak, begini. Akhir-akhir ini tuh saya tuh sedang galau, dilanda keresahan, dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya hadapi ini, Pak. Oke, baiklah Bu. Semoga dengan bincang-bincang kita pada hari ini kita atau Bu Lia dapat solusi Pak, ceritakan apa yang menjadi keresahan Ibu Lia selama ini. Iya Pak, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah Pak terkait ketidakdisiplinan saya selama ini, kinerja saya kurang. Itu Pak. Bu Lia selama ini yang saya lihat aktif, kemudian disiplin, bahkan melaksanakan atau menyelesaikan tugas itu juga tepat waktu. Coba peristiwa seperti apa Bu yang membuat Ibu Lia ditegur oleh kepala sekolah?
Benar Pak. Padahal setiap tugas tambahan saya itu selalu segera saya selesaikan, baik tagihan operator sekolah, tagihan bos, kemudian tugas-tugas saya di JGP, dan saya juga tidak pernah meninggalkan tugas pokok saya sebagai seorang guru. Sebisa mungkin saya tidak pernah menelantarkan anak didik saya. Saya juga bahkan saya juga aktif loh Pak dalam pembelajaran inovatif untuk murid-murid saya agar mereka itu tetap senang dan antusias terhadap pembelajaran yang saya berikan. Kemudian di program sekolah saya juga aktif memberikan masukan-masukan kepada sekolah seperti itu Pak. Tapi ternyata kenyataannya kemarin saya masih mendapat teguran dari kepala sekolah. Oke Bu. Lantas apa sih penyebabnya sehingga atau kedisiplinan yang seperti apa sehingga Bu Lia mendapat teguran dari kepala sekolah? Iya Pak. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya karena saya sering terlambat akhir-akhir ini, terlambat jam absen masuk. Padahal setiap kali saya datang terlambat itu saya selalu mengirimkan WA kepada beliau. Toh murid-murid juga belum jam masuk kelas Pak. Lalu apa alasan Bu Lia sehingga atau terlambat masuk kelas atau masuk sekolah itu apa alasannya? Iya. Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Pak Ahmad. Anak saya itu masih kecil, umurnya masih 2,5 tahun, dan sering rewel ketika saya akan berangkat sekolah, masih ganduli gitu nih Pak. Saya harus menunggu dia tenang dulu, kemudian baru saya bisa berangkat. Jika suasana hati saya sudah buruk dari rumah itu sudah kemerungsung, bisa efeknya lama Pak, juga bisa efek ke kegiatan yang lain juga seperti itu. Oke. Kemudian kalau menurut Bu Lia berdasarkan aturan jam masuk, kira-kira Bu Lia melanggar gak seperti yang dikeluhkan kepala sekolah Bu Lia selama ini? Ya, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu melanggar kedisiplinan ya Pak. Karena sering terlambat absen walaupun hanya 5-10 menit, tapi tetap saja itu terlambat Pak. Walaupun saya sudah sampaikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Nah betul Bu, jadi kalau datang terlambat sekali, 2 kali mungkin bisa dimaklumi boleh, jadi Pak Kepala Sekolah mungkin bisa maklum. Namun ketika Ibu Lia sering tidak masuk, kemudian nanti dalam 1 bulan rekapatnya lebih banyak, pasti beliau akan tegas. Artinya sebagai kepala sekolah tentunya juga memperhatikan anak buahnya, warganya sekolah, apalagi Lia atau kita sebagai guru tentunya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi teladan bagi murid-murid kita, kan seperti itu. Betul sekali Pak Ahmad, saya memang merasa kurang disiplin akhir-akhir ini. Yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur kemarin saya itu kurang menerima apa yang disampaikan kepala sekolah, karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu Pak. Jadi baiklah Bu, jadi karena Bu Lia kurang disiplin dengan sering datang terlambat kemudian ditegur oleh kepala sekolah, tapi Bu Lia akhirnya kurang terima dengan teguran itu, sebab Bu Lia punya alasan sendiri kenapa Bu Lia sering terlambat masuk sekolah. Nah sekarang bagaimana sikap Bu Lia? Sebenarnya seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Pak. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi. Saya begitu ada alasan yang lebih kuat. Menurut saya karena saya juga bingung saya harus melakukan apa selanjutnya seperti itu. Nah baiklah Bu, jadi sekarang kira-kira sudah tahu nih apa
apa yang Bulia akan lakukan setelah ini, jadi untuk menghilangkan kekerasan ibu tadi. Oke Pak, rencana saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada kecandungan antara saya dan kepala sekolah. Baik sekali Bu. Oke, lalu setelah itu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan itu? Nah itu ya Pak yang masih membuat saya bingung. Saya bingung bagaimana agar saya bisa disiplin kembali, tetapi juga anak saya tidak terabaikan, tidak rela lagi seperti itu Pak. Nah baiklah, kemudian saya mau tanya Bu, selama ini bagaimana Bulia berhasil mengatasinya meskipun berangkatnya jadi terlambat masuk absen? Ya. Saya menunggu yang ngomong tiap hari, yang ngomong anak saya itu datang dulu ke rumah, kemudian beliau merayu anak saya agar bisa diajak beliau, kemudian selain itu juga diajak dikelilingi ke rumah-rumah dulu biar dia tidak keinget saya lagi waktu itu, terus kemudian saya baru berangkat sekolah Pak. Memangnya kesukaan anak ibu selama ini berapa, atau mungkin suka diajak kemana seperti itu? Ya, kebetulan Pak di dekat rumah saya itu ada sekolah PAUD-nya. Anak saya suka sekali diajak bermain ke sana. Dia melihat anak-anak sekolah itu sangat senang sekali, sepertinya dia pengen seperti mereka gitu. Dia juga di sana itu bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sana, sering menyebutkan itu, dan dia bisa bereksplorasi di sekolah itu Pak. Nah dengan begitu anak ibu sudah tidak rela lagi. Iya Pak, dia antusias sekali kalau berhubungan dengan pergi ke sekolah itu Pak sebenarnya. Setiap pagi selalu semangat. Jika melihat anak-anak yang berangkat sekolah yang lewat di depan rumah itu, dia pengennya minta ikut, ya minta ikut, minta sepatu, minta tas, dan dia harus mengikuti mereka seperti itu. Apa mungkin dia juga pengen sekolah ya Pak, tapi umurnya baru 2,5 tahun. Ya bisa jadi Bu ya, jadi seperti yang Bulia bilang tadi, anak Bulia mungkin pengen pergi sekolah ya, karena melihat mereka anak yang berangkat lewat depan rumah itu kan. Ya. Mungkin seperti itu. Nah dengan begitu kira-kira apa rencana Bulia? Ya mungkin begini Pak, kebetulan saya itu kenal guru-guru di sekolah tersebut karena memang juga tetangga saya. Saya mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan beliau agar anak saya bisa diikutkan di sekolah itu, walaupun masih kecil nih Pak, baru berusia 2,5 tahun, dan saya juga meminta beliau untuk memaklumi kalau memang anak saya belum bisa ditata, dan karena memang belum usia sekolah nih Pak, dan pengennya masih main saja gitu. Jadi saya ingin mengkomunikasikan ini dengan guru-guru di PAUD itu Pak. Oke, bagus Bu itu. Kemudian kalau begitu kira-kira ada yang ngomong nih, ya yang menjaga anak itu ketika di sekolah, artinya karena anak ibu yang masih kecil kan, ya juga tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Tidak Pak? Ada Pak, ada yang terus ngomong anak saya. Memang sengaja saya carikan orang yang ngomong anak saya. Pas anak saya masih kecil, saya mencari orang agar saya bisa pergi ke sekolah itu lebih awal gitu, tidak terlambat sebenarnya. Tapi yang ngomong itu biasanya itu datangnya itu agak siang Pak. Jadi saya masih sering terlambat karena menunggu yang ngomong itu menyelesaikan pekerjaan rumahnya dulu gitu. Jadi ya itulah, dan kebetulan yang ngomong itu rumahnya agak sedikit jauh dari tempat saya. Begitu ya Bu. Jadi kemudian mungkin Ibu Lia punya rencana bagaimana si yang tukang ngomong tadi bisa berangkat lebih awal. Saya akan berusaha mendiskusikan hal ini kepada beliau yang ngomong anak saya untuk meminta datang lebih awal agar saya tidak terlambat ke sekolah lagi gitu Pak. Benar Bu ya. Nah
Bulia, selain tadi adakah opsi lain Bu yang atau kegiatan yang bisa menyenangkan anak Ibu? Ya ada Pak, anak saya itu suka sekali dengan hewan ternak. Jadi Oke. dia tuh bisa berlama-lama memberikan makan ayam, kemudian kambing yang punya mbah buyutnya. Jadi saya mungkin nanti akan pergi di sana untuk agar anak saya itu bisa bermain di sana, bermain dengan hewan-hewan ternak yang punya mbah buyutnya tadi gitu Pak. Bagus sekali punya itu Bu. Nah, dengan demikian sekarang Ibu Lia kan sudah punya pencerahan nih, sudah dapat pencerahan dengan masalah tadi. Sudah Bu? Sudah Pak. Saya sudah merasa lega atas kegalauan saya berkurang. Kemudian jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalahnya saya tadi Pak. Agak khawatir dan takut juga sebenarnya Pak. Alhamdulillah Bu Lia kalau sudah lega sudah sedikit merasa tenang ya. Kemudian dari yang sudah Ibu Lia rencanakan, mungkin komitmen apa yang dapat Ibu jalankan, rencana itu bagaimana? Oh iya Pak, untuk yang berhubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya untuk kepala sekolah besok karena memang hari ini beliau masih rapat KDHS dan masalah kedisiplinan kedepannya akan saya lebih jaga lagi. Namun sebelum itu saya akan segera diskusikan dengan yang ngomong anak saya dulu, kemudian dengan ibu guru PAUD terdekat di rumah saya, seperti yang rencana saya utarakan tadi di depan gitu Pak. Baik sekali, oke Bu. Mudah-mudahan berhasil, saya doakan dan Ibu Lia dapat segera terselesaikan ya Bu, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa khawatir, gelisah atau takut lah seperti itu. Ya Pak, amin. Benar Pak Ahmad, kalau kita bekerja dengan hati yang tenang, damai, juga akan berpengaruh positif terhadap kinerja kita Pak. Tepat sekali Bu Lia. Oke Bu Lia, saya kira sudah cukup ya perbincangan pada hari ini. Mudah-mudahan saya lagi Bu Lia segera dapat melaksanakan apa yang sudah tersusun rapi tadi. Ya. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah meluangkan untuk saya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya kira cukup. Saya permisi untuk kembali beraktivitas Pak. Oke, silakan dan terima kasih. Mudah-mudahan berhasil Bu Lia. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Ahmad dan Bu Lia, untuk praktek coachingnya sudah dilaksanakan. Baik, kita lanjutkan ya Pak Ahmad dan Bu Lia. Dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, menurut saya Pak Ahmad dan Bu Lia sudah melakukan praktek coaching yang sangat baik, di mana tadi sudah terlihat begitu jelas alur ceritanya. Di situ ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan dilengkapi dengan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah mulai muncul dan kelihatan. Kemudian untuk kegiatan di akhir ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak Ahmad sebagai coach-nya ya. Yang pertama itu ada indikator. Menurut Pak Ahmad, apa indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini yang Pak Ahmad lakukan bersama Bu Lia Pak? Oke, baik Pak. Jadi indikator keberhasilan dan diskusi ini adalah bagaimana coaching akan melaksanakan aksi atau rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi Pak. Jadi bagaimana solusi-solusi yang direncanakan itu akan beliau lakukan. Baik, jadi rencananya nanti akan Pak Ahmad lihat sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah tadi kan di awal Pak Ahmad menyampaikan bahwa Bapak ingin menghadirkan diri secara penuh, kemudian berfokus pada keterampilan coach yang sudah sangat baik ini tadi sudah dilaksanakan. Sekarang kompetensi apa yang Pak Ahmad ingin capai? Di awal sudah saya katakan Pak, saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh ya.
Tujuannya untuk apa? Itu agar saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Nah, selain itu memang saya juga ingin meningkatkan pertanyaan tadi, itu pertanyaan yang kita kasih, ingin meningkatkan keterampilan saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi sudah saya rasakan keterampilannya, atau sebenarnya pada saat yang menghadirkan diri saya secara penuh, saya juga bisa menjadi pendengar yang aktif, Pak. Jadi untuk membuat pertanyaan yang berbobot, hingga akhirnya kita mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching pada hari ini atau yang kita lakukan pada hari ini. Sekali lagi Pak Ahmad, menurut Pak Ahmad artinya memang ketika kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga kita bisa menggali solusi dari coach. Coach bisa menggambarkan atas permasalahan yang mereka hadapi, yang sebenarnya coach sudah memilikinya solusi itu sendiri. Hanya saja mungkin tidak terpikir sampai ke sana. Memang perlu arahan-arahan dan pertanyaan-pertanyaan. Keterampilan seperti itulah yang memang diharapkan dari praktek coaching kali ini ya Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak Ahmad dan Bu Lia atas kesempatan kali ini. Saya senang sekali bisa menjadi observer untuk praktek coaching pada hari ini. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya khususnya dan bagi untuk kita pada umumnya, agar ke depan praktek coaching bisa menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata dan kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.